Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita sudah sampai pada segmen terakhir. Artinya saya harus meminta closing statement dari masing-masing narasumber. Saya minta dari Pak Ali terlebih dahulu. Jadi catatan penting tentu sangat banyak soal kuota, soal kemudian Anda tadi mengatakan B2B plus C sekarang ke customer. Apa yang kemudian kami publik bisa bayangkan dalam penerapan yang lebih baik di tahun depan, Pak Ali? Baik, saat ini pemerintah atau kerajaan Arab Saudi yang begitu masif luar biasa, beliau sangat terdepan, intinya mengikuti era global saat ini. Sangat visioner menurut kami. Contoh nusuk. Nusuk itu dari Saudi masuk ke kami, beliau sudah bukan lagi B2B, bahkan sudah B2C langsung. Ke customer ya? Ke customer langsung. Nah, itu membuat menurut kami tidak bisa dihindari kondisi saat ini. Dan di sini juga di Indonesia, kami juga harus bisa mengikuti. Bukan lagi tahun kemarin kita sudah menggunakan B2B2C ya Mbak Maria ya. Nah, tahun ini paling tidak itu sudah bisa dijalankan lagi. Jangan kita mundur lagi ke B2B. Nah, ini di saat Saudi tambah maju, kita jangan sampai kita tambah mundur. Jadi memang harus betul-betul kebijakan ini Mbak Maria dari Kementerian Haji betul-betul melihat yang terbaik apa ke depan. Menurut versi kami memang B2B2C karena memang tidak bisa dihindari. Nggak sekarang, besok dan besoknya lagi itu harus dijalankan. Itu jadi penyesuaian terhadap sistem itu yang mau tidak mau kita hadapi. Betul, karena eranya memang sudah langsung ke sana. Bergeser. Baik. Oke, terima kasih Pak Ali. Ya, ini menjadi catatan kami dan juga kan kemudian sudah dirasakan juga bagaimana B2B2C itu juga sudah berlangsung. Langsung dirasakan juga, termasuk juga alhamdulillah yang ingin kami kemudian perketat, bahkan juga yang ingin kami lanjutkan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun depan adalah bagaimana capaian kami di tahun ini, pembagian atau distribusi kartu nusuk yang kemudian dibagikan di tanah air tahun ini. Ini sebenarnya Mas Bram, jangan hanya dilihat sebagai pendistribusian kartu saja, apa bedanya dengan dibagikan di tanah air maupun juga di Arab Saudi. Ini sebenarnya menjadi pucuk bagaimana kemudian segala persiapan yang kita lakukan sepanjang tahun ini sudah ideal belum? Sudah sesuai tidak dengan timeline? Karena kartu nusuk ini baru bisa dibagikan di tanah air jika kemudian kita sudah mengikuti timeline dari Arab Saudi, sudah memenuhi target, kemudian juga sinkronisasi data kami bersama dengan pihak Arab Saudi juga berjalan dengan baik, tidak ada perubahan-perubahan baik dari segi pramanifest maupun juga dari segi hal-hal lain, sehingga pencapaian kita sepanjang proses penyiapan ini kemudian sudah berlangsung dengan baik, sehingga kemudian kartu nusuk bisa dibagikan di tanah air. Ini yang kemudian kami ingin jaga capaian-capaian ini hingga kemudian tahun depan kami bisa lebih baik lagi. Karena saat ini timeline dari pemerintah Arab Saudi kan juga sudah keluar. Kami juga sudah menyusun bagaimana penyesuaian timeline agar kemudian semuanya bisa sesuai dengan jadwal, semuanya bisa juga selesai lebih dini bahkan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Termasuk juga bagaimana kemudian pembayaran dam di Arab Saudi yang melalui Adahi Project tahun ini kita kemudian bisa melampaui luar biasa. Tahun kemarin hanya tercatat 8.000 saja, tapi kemudian tahun ini bisa mencapai lebih dari 135.000. Ini apresiasi yang kemudian juga disampaikan oleh pemerintah Arab Saudi karena kami cukup transparan kepada jamaah. Kami selalu update melalui infografis, melalui rilis, bahkan juga berbagai wawancara. Kami selalu update setiap hari mengenai bagaimana transparansi dari pembayaran dam jamaah ini. Kemana sih kemudian mereka pembayaran dam mereka ini dilaksanakan transparansinya ya artinya Mbak ya. Baik itu dari kemudian yang melalui Adahi Project, baik itu yang kemudian disalurkan di tanah air berapa, baik itu yang kemudian melalui ifrad dan puasa berapa, itu setiap hari kami sampaikan. Jadi paling tidak transparansi, kemudian upaya kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik ini kemudian insya Allah kemudian akan kami jaga hingga di penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Oke, baik. Saya pegang di situ. Saya tagih nanti beberapa bulan sebelum ibadah haji. Mas Anu terakhir, singkat saja Mas. Oke, ya menurut saya Kemenhaj membuktikan bahwa komunikasi yang baik itu menghasilkan result yang memuaskan. Artinya jadi kita bisa lihat ini kan haji kan bisa langsung direspon oleh orang. Gitu. Ketika ada satu prosesnya tidak transparan tadi, ada satu proses yang kemudian publik merasa dirugikan, ini kan pasti akan cepat gitu. Alhamdulillahnya menurut saya ini model komunikasi yang mungkin bisa ditiru di kementerian lain ya. Oke, baik. Oke, terima kasih Mas Anu, terima kasih Mbak Aya, dan juga terima kasih Pak Ali. Dan sampailah kita pada episode terakhir Prime Plus with Bram Herlambang. Terima kasih sudah membersamai dan terima kasih sudah menonton serta mensupport program ini selama 1 tahun terakhir. Terus saksikan CNN Indonesia untuk beragam informasi penting dan juga menarik lainnya. Saya Bram Herlambang. Pamit undur diri, sampai jumpa di program berikutnya.